Halo semua, balik lagi sama kita Rainbow Moto Builder. Jadi hari ini kita akan mereview salah satu motor lagi dan spesial lagi nih. Karena spesial salah satu favorit buat jadi bahan motor custom di Rainbow Moto Builder. Tapi kali ini kira-kira jadi apa ya? Kalau sebelumnya kita pernah bikin jadi street cup, kemudian kita jadi rukus juga. Kali ini kita jadiin apa? Kali ini agak beda dan ini benar-benar out of the box. Jadi kalian penasaran apa motornya yang sudah dirubah gitu. Jadi ikuti terus video kita ya. Dan yang terpenting jangan lupa untuk follow Instagram kita Rainbow Moto Builder dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Moto Builder karena di situ racun-racun bertebaran. Jadi ikuti terus video kita. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo teman-teman semua, nah ini dia motor yang tadi saya sebutin out of the box nih. Jadi ini adalah motor dengan tema cyberpunk yang kita bikin. Memang desainnya mungkin di beberapa bulan yang lalu kalian kalau ngikutin feed kita pasti kalian tahu kita udah share desain yang ini nih. Nah dari desain itu gitu akhirnya kita print lah, ibaratnya kita print, kita rubah, kita keluarin bentuk aslinya nih ya. Jadi kayak gini dari desain itu. Gimana menurut kalian, mirip gak gitu? Jadi mungkin story-nya dulu deh. Siapa sih yang pesen motor ini dan kenapa konsepnya kayak gini nih gitu. Jadi awal mulanya kalau kalian tahu ada Mas Sode Ilham ini sekarang udah jadi suaminya Kak Asmi ya, yang waktu itu pesen Manggi Bobor yang sempat viral juga tuh di TikTok maupun di Instagram. Nah suaminya ini sekarang pesen motor ke kita juga gitu. Jadi karena Kak Asmi udah pesen, sekarang Mas Sodenya juga pesen gitu. Kalau kalian tahu Mas Sode ini nih. Dan ini pasti kalau yang kalian ikutin TikToknya udah gede banget ya, banyak nge-review tempat-tempat bersejarah dan lain-lain ya. Jadi akhirnya waktu itu kita bilang yuk kita bikin motor Matic tapi kita bikin yang unik nih, yang unik dan juga yang bentuknya out of the box. Akhirnya kita bikin desain dan Mas Sodenya juga memasrahkan desainnya ke kita. Akhirnya kita bikinlah desainnya agak-agak liar gitu ya. Jadi kita bikin konsepnya seperti ini nih. Ini konsepnya kita sebutnya mirip-mirip cyberpunk lah ya. Jadi dengan baut-baut yang menonjol-menonjol di mana-mana, kemudian bodi seperti ini gitu. Jadi motor ini baru selesai, gitu, rencananya kita akan test ride juga, nanti rencananya kita akan bikin video test ride juga. Dan kira-kira kalian penasaran nggak ya, ini speknya apa aja dan kesulitan dan prosesnya seperti apa? Mungkin kita bahas aja langsung ya, kita bahas mungkin dari mulai bagian depan. Nah sekarang kita mulai bahas bagian depan ya, terutama kaki-kaki gitu, karena kita pengen konsepnya cyberpunk, jadi kita pengen kaki-kakinya juga gambot juga nih gitu. Jadi untuk yang depan ini velgnya kita custom, kita bikin ini depannya lebarnya 4 inch, kemudian bannya kita pakai Zeneos, ini lebarnya 120/70 ring 14 nih. Jadi depannya kelihatan padat banget dan yang pasti dengan kita melebarkan velg ini segitiga juga harus berubah. Segitiganya ini juga kita custom, kita bubut lagi dengan shock breakernya ini pakai punyanya Honda Beat nih. Gitu. Kemudian untuk bagian spakbor depannya atau fendernya ini kita custom juga, ini pakai bahan plat galvanis. Kemudian untuk depannya yang pasti sudah pakai disc brake ya, dan juga ini kemudian kita naik lagi ke atas. Kemudian lampunya ini kita pakai daymaker, ini 3,5 inch, kita bikin double daymaker supaya seperti kelihatan mata gitu. Kemudian sennya, ini sennya juga kita pakai yang LED gitu, jadi ini terang banget. Coba kita nyalain ya. Jadi lampu depannya terang dan ini ada dimnya juga. Coba kita lihat sennya seperti apa. Tuh. Sennya juga terang banget ya. Kalau kalian lihat sennya terang banget tuh. Dan ini udah LED semua gitu. Jadi bagian depannya cukup simpel karena yang terekspos adalah kaki-kakinya ya, karena kaki-kakinya kita bikin lebih gambot. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Nah, rekan semua, sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang nih ya. Jadi kalau depannya tadi udah gambot pakai velg 4 inch, belakangnya kita pakai velg ukuran 6 inch yang kita custom nih gitu. Jadi ini velgnya custom juga, kita bikin ini ukurannya 6 inch dan bannya kita pakai Zeneos ZN62, ini ukurannya 150/60 ring 14 nih. Jadi kita menyesuaikan yang belakangnya lebih tipis nih ya, 60, kalau depannya tadi 70, belakangnya kita pakai tingginya yang 60 nih gitu. Kemudian lanjut lagi ini untuk footstep belakangnya ini kita pakai aftermarket nih, kita pakai aftermarket. Kemudian karena ini rencananya Mas Sode mau bonceng si Kak Asmi ya supaya dapat izin ya bikin motor, jadi harus ada boncengannya. Oke lah, kita bikin boncengannya. Kalau kalian lihat mana joknya nih, nah ini jadi ini untuk cover belakang ini sistemnya knockdown. Jadi kalau mau dibikin single seater bisa, dibikin double seater juga bisa. Jadi tinggal dibuka 4 baut L di sini nih, jadi tinggal diangkat gitu.
Nah kemudian untuk footstep depannya ini kita pakai punyanya nih racing tipe Zeta nih di depannya nih. Kita pakai racing tipe Zeta. Kalau kalian ini basicnya adalah dari underbone, cuman kita ambil untuk footstepnya aja. Kemudian knalpotnya sendiri ini kita produksi sendiri, ini RM2 exhaust. Sesuai requestnya dari Mas Odenya bahwa motornya pengen suaranya sehalus mungkin, gak mau berisik. Oke, kita nanti kalau kalian biasanya kita lihat kita ngegeber-geber motor suara berisik, kali ini suaranya akan halus nih. Nanti kalian akan lihat. Dan ini cocok banget buat harian ya untuk knalpot seperti ini. Dan kalian semua kalau yang mau pesen knalpot, banyak banget yang nanya bisa pesen knalpotnya enggak gitu. Bisa, kalian bisa langsung kontak admin kita, motornya apa aja bisa, kemudian mau desainnya seperti apa bisa, dan suaranya mau kayak gimana bisa, karena kita produksi sendiri. Jadi kalian bisa langsung kontak ke admin kita di sini ya. Gitu. Kemudian kita lanjut lagi deh ya, kita lanjut lagi ke bagian belakang sennya ini sama seperti yang depan, kita pakai LED juga, dan juga untuk stop lampnya kita pakai yang model bulat gini ya, jadi supaya kelihatan lebih futuristik gitu kita taruh di belakang gitu. Kemudian untuk shock breakernya ini kita pakai YSS gitu, YSS ini memang empuk lah gitu, jadi ini kita selalu pakai, dan kita pakai yang warna chrome sekarang. Kalau biasanya kita pakai hitam, kita pakai warna chrome. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalian lihat ada dudukan plat nomor ya. Jadi sekarang plat nomor kita sudah pakai frameless plate semua. Jadi kalian kelihatan lebih rapi juga, nggak. Jadi plat nomornya nggak dibaut-baut, tinggal ditempel, dan kalian misalkan mau lepas tinggal dilepas gitu. Jadi ini sangat kuat. Jadi kita untuk update yang sekarang untuk plat nomor kita pakai frameless plate. Nah ini sudah kita bahas semua ya bagian belakang. Sekarang kita akan bahas nih bagian body dan juga kokpitnya nih. Oke lanjut. Nah sekarang kita bahas di bagian kokpitnya nih ya. Jadi kokpitnya sendiri ini seperti standar Rainbow lah. Jadi untuk hand gripnya kita pakai RCB AG55. Kemudian spionnya ini kita pakai bar end dari Rizoma. Kemudian untuk semua master remnya, karena ini matic jadi master remnya hanya di sebelah kanan, sebelah kirinya untuk rem belakangnya ini semua kita pakai dari RCB ini gitu. Kemudian stangnya, kalau kalian lihat ini kita pakai stang model cafe racer tapi kita balik nih gitu. Jadi supaya dapat posisi yang lebih rendah seperti ini, karena kan ini temanya adalah cyberpunk dan mungkin semi cafe racer untuk posisi ridingnya, jadi kita rubah lah, kita sesuaikan. Nah kemudian di bagian tankinya ini sendiri kita pakai punya tankinya Kawasaki Ninja nih gitu, Kawasaki Ninja, dan juga untuk speedometernya kita sudah pakai digital, dan di sini sudah lengkap, ada indikator gigi, kemudian RPM, kemudian bensin juga ada, dan ini semua berfungsi gitu. Jadi kalau pesan motor di kita, walaupun ini motor custom, walaupun tagging udah dirubah, semua indikator ini berfungsi normal, kecuali mungkin biasanya ini apa namanya kecepatan ya, karena biasanya kabelnya kita nggak pasangin gitu. Kemudian kita mau cerita nih terkait pembuatan body-bodinya nih. Jadi memang body-body ini untuk mendapatkan look body seperti ini memang ada beberapa sih yang kita korbankan nih. Jadi yang pertama adalah sudut beloknya gitu. Jadi sudut beloknya memang tidak selebar. Jadi kita lihat mungkin sudut beloknya ini nggak selebar kalau motor-motor standar ya. Jadi beloknya memang lumayan sempit, tapi ini masih cukup enak buat belok sih. Cuman memang ini nggak selebar kayak misalkan kalian motor standar gitu. Jadi ini ada beberapa kita korbankan lah untuk buat look seperti ini. Cuman kita kemarin ngepasin bahwa beloknya masih bisa lah untuk belok ini. Kemudian body-bodinya sendiri karena ini kan sangat bulky ya, sangat tertutup seperti ini. Jadi kita bikin gimana caranya supaya bukanya gampang ketika nanti servis mesin, kemudian misalnya mau ganti oli dan lain-lain. Jadi untuk body kita hanya bagi jadi 4 part nih. Jadi kalau kalian misalkan punya motor ini mau servis segala macam, cukup buka bagian bawah sini aja. Jadi nggak perlu buka semua body-bodinya gitu. Jadi lebih simple. Dan juga untuk semua baut-bautnya ini memang kita bikin ala-ala cyberpunk yang agak muncul-muncul gini ya. Jadi ini kita pakai semuanya bahannya baut-baut galvanis seperti ini gitu. Kemudian kalau dilihat dari posisi ridingnya juga nih ya, posisi ridingnya motor ini looknya udah keren gitu kan, ridingnya ini ala-ala cafe racer nih. Kalau kalian posisinya nunduk dengan footstep seperti ini gitu. Cuman uniknya dari ini kan pendek ya, jadi karena ini matic dan dimensinya juga lebih kecil dibandingkan Moge, jadi kayak kalian naik Moge mini ya. Moge mini lucu juga sih motor ini. Jadi ini transmisinya matic dan juga pendek, kaki saya juga nyentuh ke tanah nih gitu. Jadi posisi ridingnya emang pendek, kemudian di sini nanti bisa buat boncengan juga gitu. Jadi posisinya lucu sih sebenarnya, unik sih. Moge mini gitu, karena kan bannya juga pakai ring 14 nih. Jadi kalau dilihat memang posisinya emang pendek gitu, dan ground clearance-nya juga pendek gitu. Oke, sekarang kita cobain nyalain ya, kira-kira suara gimana. Kalau biasanya kita dengerin suaranya knalpot Rainbow gahar-gahar, kali ini kita bikin suaranya lebih halus. Nih, jadi
Kalau misalkan biasanya kita keluarin suara knalpotnya yang gahar-gahar, kali ini kita bikin yang adem, yang halus gitu. Karena sesuai requestnya Mas Odi nggak mau suaranya berisik-berisik gitu, pengennya suaranya adem aja gitu. Karena Mas Odi juga nggak mau ngeberisikin orang di jalan ya, karena dia sebel banget sama motor yang kalau di jalan tuh berisik banget. Nah ini kita bikin halus gitu. Kita coba geber-geber ya, kira-kira motor kalau halus gini digeber suara gimana? Tuh, jadi kalau kita geber memang ada suara ngebassnya, cuman bener-bener halus banget nih. Jadi ini mungkin kalian yang banyak nanya, bang gue mau pesen knalpot tapi yang aman nih dipakai di harian. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu solusinya, kalian bisa pesen konsep kayak gini gitu. Jadi kenapa ini bisa halus, karena kita kasih katalis lagi di leherannya nih supaya knalpot ini jadi lebih halus gitu. Oke, gimana suara knalpotnya? Silahkan kalian nanti rate ya dari 1 sampai 10. Kira-kira knalpot inovasi terbaru kita nih, kira-kira cocok nggak buat harian gitu. Jadi kita tadi udah bahas ya semua, dari mulai kaki-kaki depan, kaki-kaki belakang, body, kemudian cerita siapa sih yang pesen dan segala macam. Dan rencana kita akan riding, kalian pasti akan penasaran. Kalau motor ini dipakai di jalan raya kira-kira enak nggak sih? Atau misalkan nyaman nggak sih? Nanti temuin aja. Kita akan bikin video ridingnya nanti, silahkan kalian nonton setelah video ini. Jadi udah cukup kita bahas semuanya dari depan sampai belakang. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di video kita selanjutnya. Saya Adeke pamit. See you in the next video. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get